tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian Thalabul Ilmi 385 ya, 385 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, termasuk hadir majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Terkait dengan bulan Rajab adalah tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara bahwa bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan haram ya, artinya 4 bulan yang dihormati. Ya, sering kita mendengar kalimat haram, konotasinya selalu negatif, namanya haram. Padahal haram itu artinya terhormat sebenarnya. Masjidil Haram, tanah haram, ya, bulan haram, ya, mahram, ya, itu orang-orang terhormat semua itu ya. Mahram itu ya ibu, anak perempuan kita gitu kan. Jadi kata-kata haram enggak selalu konotasinya negatif ya. Bisa jadi itu adalah positif ya. Jadi bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah yang tadi sudah dibacakan ya. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah berfirman di dalam ayat ini di surah At-Taubah ayat 36 ya, inna sesungguhnya iddatasy syuhuri jumlah bilangan bulan indallah di sisi Allah 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan yang sudah ditetapkan di dalam catatan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ajaran yang benar. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan haram tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Kalau kalian diperangin oleh orang musyrik, maka perangilah mereka sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah ya, bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ayat tersebut menyebutkan bahwa ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini tidak dirinci oleh Al-Quran. Tidak dirinci oleh Al-Quran, tapi kita tahu dari penjelasan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda bahwa 4 bulan haram tersebut adalah salah satu sardun wa wahidun fardun, yaitu 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berturut-turut adalah ya, 3 bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi setelah kita selesai Ramadan, nanti sebulan setelahnya masuk bulan haram lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram setelah Syawal. Ya, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Awalnya sahabat bingung terkait dengan bulan Rajab ini. Kenapa? Karena bulan Rajab ini bulan yang sudah diagungkan sejak masa jahiliyah. Jadi sebelum datangnya Islam, Rajab ini sudah diagungkan. Jadi sudah diistimewakan oleh orang Arab. Bahkan orang Arab menamakan bukan hanya Rajab bulan ini, tapi Ramadan pun dulu dinamakan Rajab. Jadi kenapa? Karena kata Rajab sendiri adalah agung artinya. Bulan Rajab, bulan yang diagungkan. Jadi itu terkait dengan Rajab. Jadi di masa jahiliyah pun bulan Rajab ini sudah diagungkan. Jadi saat Rasulullah menjelaskan ada 4 bulan haram, 3 bulan yang terpisah,
ya, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah, bulan Rajab. Sahabat bertanya, "Ayyu Rajabin ya Rasulullah?" Rajab yang mana? Karena ada 2 Rajab, yaitu Rajab yang bulan ini dan Rajab bulan Ramadan. Dulu Ramadan dinamakan dengan Rajab. Apa jawab Rasulullah? Ya, ma baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu Rajab yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, ya. Jadi Rajab yang ada di antara bulan bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Jadi dari hadis itu ulama sepakat bahwa 4 bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini ulama sepakat. Dan ulama sepakat juga 4 bulan haram ini lebih baik daripada bulan yang lain kecuali bulan Ramadan, ya. Kecuali bulan Ramadan, kalau Ramadan itu bulan yang terbaik. Nomor 2 baru bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan haram tadi. Jadi ulama sepakat bahwa bulan-bulan haram, 4 bulan haram termasuk bulan Rajab adalah bulan yang terbaik setelah bulan Ramadan. Ibnu Abbas dalam yang sebagaimana yang dikutip oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia mengutip kata-kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Allah tidak memuliakan waktu, tidak memuliakan tempat, melainkan ibadah berlipat pahalanya dan dosa pun berlipat, ya. Jadi di bulan Rajab ini, karena ini bulan yang dimuliakan, 4 bulan haram, maka pahala berlipat otomatis, ya. Otomatis berlipat. Berapa banyak lipatannya? Wallahu a'lam, kita nggak pernah diberitahu oleh Rasulullah, ya. Intinya kalau kita ibadah jangan mikirkan pahalanya, ya. Tapi melaksanakan perintah Allah dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, ya, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi nggak merinci berapa banyak pahalanya. Adapun hadis-hadis yang banyak sekali beredar di grup-grup WhatsApp terkait dengan keutamaan khusus, pahala khusus ibadah di bulan Rajab, ini kebanyakan hadisnya palsu, ya. Jadi Nabi tidak merinci tentang pahala tertentu. Banyak sekali yang beredar di grup-grup WhatsApp terkait dengan hadis-hadis yang masuk kategori hadis yang palsu, yang nggak perlu kita percaya. Tapi bukan berarti keutamaan bulan Rajab nggak ada. Tetap bulan Rajab memiliki keutamaan, pahalanya berlipat, dosa juga berlipat. Tapi seberapa besar, itu cuma Allah dan Rasulnya yang maha tahu, karena tidak dirinci sama sekali oleh Allah dan tidak dirinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perbanyak ibadah. Ibadah apa yang dianjurkan? Ya, ibadah yang dianjurkan banyak sekali, ya. Bisa dengan puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, gitu kan, ya. Silaturahim, hadir majelis ilmu seperti ini, semua kebaikan kalau kita lakukan di bulan Rajab, karena ini bulan yang dimuliakan, insya Allah pahalanya berlipat. Pahalanya berlipat. Jadi kehadiran kita di majelis ilmu hari ini pahalanya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena ini bulan yang dimuliakan. Kalau seandainya pahalanya sama dengan bulan yang lain, maka percuma Allah menyebutkan ada 4 bulan haram. Jangan zolimin diri kalian. Apa yang dimaksud jangan zolimin diri kalian? Jangan sia-siakan waktu untuk meningkatkan ibadah. Karena kalau kita sia-siakan, nggak memperbanyak ibadah, maka berarti kita sudah zolim sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita butuh pahala yang banyak untuk bisa masuk surga, ya. Butuh pahala yang banyak untuk bisa masuk surga. Jadi bulan ini istilahnya kalau kita kalau di bank gitu kan, ya, kalau nabung bulan ini bunganya berlipat gitu kan. Oh, orang akan ngejar gitu kan, masukin uang gitu kan, ya. Jadi kenapa? Karena bunganya berlipat gitu kan. Nah, itu kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang banyak, supaya di hari kiamat nanti saat ditimbang amal perbuatan kita, kebaikannya akan lebih besar, ya, akan lebih berat. Kenapa? Karena kita perbanyak di waktu yang memang bunganya dilipat gandakan, gitu kan? Ya, bunganya dilipat gandakan. Jadi itu terkait dengan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan karena salah satu dari 4 bulan haram. Apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Rajab? Sebenarnya tidak terlalu penting kita tentang peristiwa kalau seandainya memang Allah sudah sebutkan tentang keutamaannya, ya. Cuman di Indonesia orang sudah meyakini bulan Rajab adalah bulan yang mana terjadi Isra dan Mi'raj. Sebenarnya ulama belum sepakat terkait dengan Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Dzulqa'dah,
ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan bulan Rajab. Di bulan Rajab pun ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 27. Jadi bermacam-macam pendapat terkait dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi kita di Indonesia ya sudah terlanjur meyakini bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di tanggal 27 Rajab. Kalaulah benar, berarti bulan ini bulan yang penuh dengan sejarah. Kalau benar ya, kalau benar berarti bulan ini bulan yang penuh dengan sejarah. Kenapa? Karena diturunkan perintah ibadah yang terbaik dalam Islam. Tidak ada ibadah yang lebih baik daripada ibadah salat ya. Aqrab ma yakunu bainal 'abdi wa rabbi as-sujud fa aktsiru fihi du'a. Masa yang paling dekat antara kita dengan Allah saat sujud, dan sujud itu adanya di dalam salat ya. Makanya kita dianjurkan memperbanyak doa di saat sujud. Jadi artinya ya kalau memang benar Isra dan Mi'raj itu terjadinya di bulan Rajab, maka berarti bulan Rajab bulan yang sangat istimewa karena ada sejarah perintah sholat itu datangnya di bulan Rajab ya. Jadi wajar kalau di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sholat, bukan hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah ya. Jadi kalau kita dianjurkan memperbanyak ibadah sunnah yang diperbanyak. Kalau ibadah wajib nggak ada yang diperbanyak ya. Yang ada sholat sunnah yang diperbanyak ya, puasa sunnah yang diperbanyak, sedekah sunnah. Kalau yang wajib tetap segitu-segitu juga gitu kan. Jadi diperbanyak ibadah sholat sunnah ya, kemudian puasa sunnah ya, dan sedekah sunnah. Jadi sejarah bulan Rajab adalah di mana di bulan ini menurut sebagian pendapat, saya nggak mengatakan semuanya ya. Jadi nggak boleh juga kita meyakini 100% Nabi Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Kenapa? Karena ulama masih berbeda pendapat. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bulan Rajab adalah Isra dan Mi'raj itu tidak ada dalil yang kuat tentang itu. Ya, tapi nggak masalah ya, nggak perlu, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nggak ada pengaruhnya sama sekali mau di bulan apa gitu, nggak ada pengaruhnya. Yang penting kita melaksanakan sholat ya, kita memperbaiki diri kita dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sejarah terkait dengan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab bulan yang dimuliakan sejak sebelum datangnya Islam. Saat datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. Apa yang dianjurkan ya, tadi udah saya singgung ya. Ada yang menyebutkan bahwa umroh di bulan Rajab itu memiliki pahala yang besar ya. Umroh di bulan Rajab itu memiliki pahala yang besar, di mana ada yang mengutip bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya i'tamara fi syahri Rajab ya, Nabi pernah umroh di bulan Rajab. Ada riwayat seperti itu ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Tapi ini pun pendapatnya ulama masih beda-beda pendapat terkait dengan kesahihan riwayatnya. Kenapa? Karena ada riwayat lain dari Aisyah. Aisyah membantah bahwa Nabi pernah umroh di bulan Rajab. Tapi walaupun demikian, kalau kita umroh di bulan Rajab, otomatis karena ini adalah bulan haram, otomatis pahalanya berlipat. Tanpa harus ada hadis tadi pun, ya, dengan ayat Quran yang menyebutkan bulan Rajab sebagai bulan haram, otomatis pahalanya berlipat. Sampai kemana? Sampai berapa besar lipatannya? Cuman Allah yang maha tahu. Jadi kita dianjurkan kalau kita berada di tanah suci, ayo laksanakan umroh, karena itu termasuk perkara sunnah. Ibadah sunnah itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Ibadah sunnah manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yataqarraba 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu." Hendaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Sampai aku cinta kepadanya. Jadi ibadah sunnah itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, perbanyak ibadah sunnah. Jadi kalau kita punya kesempatan umroh sunnah, laksanakan ya. Kalau kita punya kesempatan untuk puasa sunnah, laksanakan. Kalau kita punya kesempatan untuk sholat sunnah, laksanakan. Jadi kenapa? Karena ibadah sunnah mendatangkan cinta Allah. Kalau ini hadis umum di bulan yang mana saja, apalagi di bulan Rajab sebagai 4 bulan haram
4 bulan yang dimuliakan. Jadi ibadah yang pertama yang dianjurkan ya tentu saja umroh ya. Kalau sempat untuk umroh maka umroh. Tapi sekarang dalam kondisi pandemi kita nggak bisa melaksanakan umroh ya. Yang kedua adalah tentu puasa ya. Kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ya, hadis tentang puasa di bulan Rajab bukanlah Rajab secara khusus, tapi di bulan-bulan haram ini banyak hadisnya. Antara lain hadis yang paling sahih ya, di mana Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyus siyam afdal ba'da Ramadan? Siam puasa apa yang paling afdal setelah bulan Ramadan? Qala as-siyamu fi syahrillahil muharram, yaitu puasa di bulan Allah, bulan haram ya, di bulan Allah, bulan haram. Nah, bulan haram salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi kita puasa di bulan Rajab, ini adalah bulan yang terbaik setelah Ramadan ya. Perhatikan ya, tidak ada ibadah sunnah yang pahalanya melebihi dari yang wajib ya. Kalau puasa di bulan Ramadan itu puasa wajib, udah pasti itu adalah ibadah yang paling terbaik dan pahalanya paling besar. Jadi nggak mungkin ada puasa di bulan Rajab melebihi dari bulan Ramadan, karena puasa di bulan Ramadan adalah puasa wajib. Ibadah wajib itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Nomor 2 baru ibadah sunnah. Jadi kalau Nabi mengatakan puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan haram, maka berarti puasa di bulan haram pahalanya sangat besar sekali dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, ini hadis yang sahih, ada di Sahih Bukhari ya. Kemudian ada lagi hadis yang sahih yang lain terkait dengan, ada di Sahih Muslim ya. Ada lagi hadis yang lain terkait dengan puasa di bulan Rajab, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Abu Daud ya, di mana ada seorang sahabat bernama Mujibah al-Bahili. Mujibah al-Bahili dia mengatakan, ayahku pernah suatu hari ketemu dengan Rasulullah. Ayahku pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pernah ketemu dengan Rasulullah. Saat itu Rasulullah tidak mengenalinya. Tidak mengenalinya. Faqala. Jadi Nabi mengatakan kepadanya, "Man anta? Ente siapa?" Qala ana al-Bahili. Saya al-Bahili ya. Saya al-Bahili. Qala Nabi langsung mengatakan, "Taghayyarta." Ente kok berubah? Ya, ente kok berubah? Artinya Rasulullah pernah mengenalinya. Al-Bahili enggak kayak gini badannya, gitu kan. Kelihatan badannya kurus kering, sekarang dulu tegap gitu kan, berbobot badannya gitu kan, sekarang kok kurus kering. Ya, taghayyarta, kata Nabi, ente berubah. Faqala lam akul mundu an faraqtuka illa billail ya Rasulullah. Sejak aku berpisah dari Rasulullah setahun yang lalu dia ketemu Rasulullah. Sejak aku berpisah dari Rasulullah sejak tahun lalu, aku nggak makan kecuali malam hari. Artinya siang hari puasa terus dia. Dia puasa terus setiap hari. Setiap hari puasa. Faqala Nabi mengatakan ya, sum syahras sabr. Ente kalau mau puasa Ramadan saja, gitu kan? Itu kata Rasulullah. Sum syahras sabri, puasa di bulan Ramadan saja, ya. Nah, ini kalau sebagian orang kadang-kala memahamin hadis secara tekstual. Ya, secara tekstual. Kalau kita pahamin hadis secara tekstual, nggak boleh puasa selain Ramadan. Puasa di bulan Ramadan saja. Kenapa? Karena Nabi melihat fisik dia nggak kuat untuk bisa berpuasa. Bisa sampai kurus kering, yang tadinya tegar gitu kan, berisi gitu kan, sekarang kurus kering. Apa kata dia setelah mendengar perintah Rasulullah, jangan puasa kecuali bulan Ramadan saja? Qala inni utiqu aktsara min dzalika ya Rasulullah. Ane sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Jangan sampai cuma bulan Ramadan. Nah, kalau kita dibilang begitu sama Rasulullah udah senang banget dah ya. Senang banget, alhamdulillah ya cuma Ramadan aja puasanya gitu kan ya. Tapi enggak, ini sahabat itulah bedanya sahabat dengan kita. Inni utiqu aktsara min dzalika ya Rasulullah. Saya sanggup lebih dari itu. Faqala, Nabi mengatakan, sum yaumaini min kulli syahr. Udah, kalau ente mau nambah, tiap bulan itu tambah 2 hari saja. Setiap bulan tambah 2 hari saja. Ente puasa 2 hari saja lah, ya. Nah, ini kalau kita pahami tekstual, berarti setiap bulan puasa sunnahnya cuma 2 hari. Padahal yang kita tahu ada Senin, Kemis, sebulan bisa 8-9 kali puasa Senin, Kemisnya. Jadi ini khusus untuk sahabat ini karena Nabi melihat fisiknya nggak kuat untuk puasa sunnah terlalu banyak. Ya. Jadi kemudian setelah itu Nabi tambahkan sum salasa ayyam min kulli syahr. Karena dia minta tambah lagi, kata Nabi, ya udah 3 hari. Ya, ente puasa tiap bulan selain Ramadan 3 hari saja.
3 hari. Tapi dia disebut 3 hari masih nggak cukup. Ya, dia mengatakan ini utiku aksara min dzalika ya Rasulullah. Begitulah sahabat. Sahabat dibatasi malah minta tambah, minta tambah, minta tambah. Ya, beda dengan kita kalau dibatasi, ya alhamdulillah gitu kan ya. Inilah iman kita nggak sama dengan iman para sahabat. Ya. Jadi setelah ditambah 3 hari masih minta tambah. Apa kata Rasulullah? Sum ashhurul hurum thumma truk. Sum ashhurul hurum thumma truk. Sum ashhurul hurum thumma truk. Ente kalau mau puasa kata Rasulullah, puasalah di bulan-bulan haram, yang lain jangan. Ya. Bulan-bulan haram yang lain jangan, bulan-bulan haram yang lain jangan. Ya, dah bulan haram aja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ente silakan perbanyak. Bulan yang lain ente nggak usah puasa, ya isi dulu badannya, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah ini hadis, ya ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, ya menurut sebagian ulama bisa dijadikan landasan bahwa puasa di bulan haram adalah termasuk puasa yang dianjurkan, ya dianjurkan. Tapi tidak ada namanya puasa Rajab, nggak ada. Yang ada kita dianjurkan puasa sunnah yang sudah dianjurkan, yaitu puasa Senin Kemis. Ya perbanyak Senin Kemis. Kalau bulan yang lain kita puasa Senin Kemis, bulan ini harusnya lebih dari kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Kalau misalnya di bulan yang lain kita melaksanakan puasa Ayyamul Bid, bulan ini juga kita laksanakan puasa Ayyamul Bid, bila perlu lebih daripada itu. Ya, ada puasa Daud dan lain-lain, itu yang kita laksanakan. Jadi jangan jangan meyakini ada keutamaan khusus, ya. Karena banyak hadis-hadis yang palsu terkait dengan keutamaan khusus puasa di bulan Rajab. Bukan nggak ada keutamaan, ada keutamaan, tapi Nabi tidak pernah menyebutkan sebesar apa keutamaannya. Ya, Nabi nggak pernah menyebutkan sebesar apa keutamaannya. Nah ini saya baca di kitab Tabyinul Ajab, ya, bima warada fi fadli Rajab, ya penjelasan perkara yang mengherankan dari keutamaan bulan Rajab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menyebutkan ada ratusan hadis yang palsu yang disebarkan di masyarakat terkait dengan ibadah puasa dan ibadah salat di bulan Rajab yang nggak boleh kita yakini. Kenapa? Karena kalau hadis palsu nggak boleh kita sampaikan, ya. Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membohongkan Nabi dengan sengaja, tahu kalau hadisnya palsu terus dia sampaikan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sudah ngambil tempat di neraka. Jadi nggak boleh kita membohongkan Nabi, ya. Banyak sekali beredar hadis-hadis palsu terkait dengan bulan Rajab, ya. Bulan Rajab, puasa di bulan Rajab ini tidak ada penjelasannya dari Nabi. Antara lain ini saya sampaikan beberapa hadis yang masuk kategori palsu terkait dengan puasa di bulan Rajab yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Yang pertama adalah man shama thalatha ayyam min syahri Rajab kana kasiyami sanatin. Siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab sama saja dengan puasa setahun. Ciri hadis palsu, ya. Ciri hadis palsu antara lain, ya. Kita yakin seyakin-yakinnya puasa Ramadan paling baik. Kita yakin seyakin-yakinnya puasa Ramadan adalah yang paling baik. Yang paling baik. Jadi nggak ada yang lebih baik daripada puasa Ramadan. Kalau ada bulan yang lain, ibadahnya lebih besar pahalanya dari bulan Ramadan, ya, maka itu bisa dikategorikan masuk kategori hadis palsu. Kecuali periwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah ini hadis nggak dikenal di kalangan ahli hadis. Siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab sama dengan puasa setahun, kita puasa di bulan Ramadan itu sama aja dengan 300 hari, nggak nyampe setahun. Kita puasa Ramadan sama aja dengan 300 hari, ya nggak nyampe setahun. Makanya ditambah dengan bulan Syawal 6 hari jadi 360, maka baru sama dengan setahun. Jadi kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal sama saja dengan puasa setahun. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Kok bisa Rajab 3 hari saja bisa sama dengan setahun? Nah ini itu logikanya kalau kita mau mengukur hadis yang palsu, ya. Jadi Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan lalu ditambah 6 hari sama aja dengan puasa setahun. Ini siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab sama dengan puasa setahun, maka nggak masuk akal. Nah inilah ciri-ciri, salah satu ciri dari hadis itu palsu, ya. Jadi nggak mungkin puasa di bulan Rajab melebihi dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan aja 1 harinya sama dengan 10 hari,
Ya, 30 hari sama dengan 300, perlu ditambah Syawal 6 hari baru bisa sama dengan setahun. Nah, ini 3 hari sama dengan setahun, ya. Ada lagi hadis yang lain, man shoma sab'ata ayyam min Rajab, siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab, ughliqat abwabun niran, ya. Siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab akan ditutup baginya pintu-pintu neraka. Ya, akan ditutup baginya pintu-pintu neraka, ya. Lah, nanti orang ngelupain Ramadan nanti jadinya, ya. Ada lagi hadisnya, ya, sambungannya. Wa man shoma tsamaniyata ayyam futiha lahu tsamaniyatu abwabil jannah. Siapa yang puasa 8 hari di bulan bulan Rajab, ya, tsamaniyata ayyam min syahri Rajab, futiha lahu tsamaniyatu abwabil jannah. Dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Wa man shoma nisfa Rajab, ya, siapa yang puasa setengah dari bulan Rajab 15 hari, ya, kutibat lahu ridwanuhul akbar. Maka Allah wajib untuk meridhoinya. Ya, diwajibkan bagi Allah untuk memberikan ridho yang terbesar untuk dia. Wa man kutiba lahu ridwanuhul akbar. Siapa yang diridhoi sama Allah, diberikan ridho yang paling besar, ya, udkhilal jannah, ya, wa husiba hisaba yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, nah ini hadis termasuk salah satu dari hadis yang palsu terkait dengan puasa Rajab. Kalau ketemu hadis seperti ini, ya bukan berarti nggak ada keutamaan puasa Rajab. Pasti keutamanya besar. Tapi seperti apa? Nabi tidak sebutkan. Dan nggak mungkin pahalanya lebih daripada puasa di bulan Ramadan. Ya, 3 hari bisa sama dengan setahun, nggak mungkin. Kenapa? Karena puasa Ramadan aja ditambah 6 hari Syawal itu sama dengan setahun. Ya. Jadi seperti itu cara mengukur hadis yang palsu. Ada lagi hadis yang lain terkait dengan apa? Hadis palsu tentang puasa di bulan Rajab, antara lain misalnya man shoma, siapa yang puasa, ya. Siapa yang puasa sab'ata asyara yauman min syahri Rajab. Siapa yang puasa 17 hari dari bulan Rajab, yahuzus sirat kal barqi. Dia akan melewati siratal mustaqim, ya. Siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim, kalbar seperti kilat, ya. Wa man shoma tsamaniyata asyara yauman min Rajab. Siapa yang puasa 18 hari di bulan Rajab, ya, ja'alallahu lahu mustarahah 'ala sirati hatta yadkhulal jannah. Ya, siapa yang puasa 18 hari, Allah akan bikinkan buat dia rest area di siratal mustaqim. Ya. Jadi dia bisa istirahat dulu nanti, ya. Nah, ini ya kayak jalan tol jadinya, ya. Jadi ya banyak sekali hadis seperti itu, ya. Wa man shoma 20 yauman min syahri Rajab. Ada lagi, ya. Siapa yang puasa 20 hari di bulan Rajab, banallahu lahu qasran, ya. Ini hadis palsu juga, ya. Ada di kitab Tabyinul Ajab fi bima warada fi fadli Rajab, ya. Jadi man shoma 20 yauman min Rajab. Siapa yang puasa 20 hari dari bulan Rajab, banallahu lahu qasran, Allah bangunkan dia surga, gitu kan, ya. Allah bangunkan dia surga, ya. Allah bangunkan dia istana, ya, tijaha Ibrahim wa Adam, di depan istananya Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Berarti selevel nih dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam. Yusallimani alaihim wa yusallimuna alaihima. Bisa saling bertegur sapa dengan Ibrahim dan Nabi Adam, ya. Nah, ini satu level, ya. Satu level dengan Nabi berarti, ya. Nah, ini mustahil yang seperti ini, ya. Jadi artinya bukan berarti puasa Rajab tidak dianjurkan. Dianjurkan dan pahalanya besar, tapi tidak boleh meyakini ada keutamaan khusus, ya, keutamaan khusus yang melebihi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak menyebutkan keutamaannya dalam bentuk pahala tertentu, ya, tapi menganjurkan kita berpuasa di bulan haram, di bulan Rajab, dengan puasa-puasa yang ada, yaitu puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, mau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, gitu kan. Itu sudah cukup, nggak perlu kita tambah lagi dah, ya. Jadi jangan sampai kita menambah-nambah ibadah, ya. Jadi nggak ada istilahnya saya mau niat puasa Rajab, enggak. Saya berniat puasa Daud, silakan. Saya berniat puasa Senin Kemis, silakan. Saya berniat puasa Ayyamul Bid, silakan. Itu yang sudah ada, ya. Pahalanya lebih daripada bulan yang lain karena ini adalah bulan haram. Nah, ini terkait dengan puasa di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab. Jadi kita dianjurkan memperbanyak puasa. Yang kedua, ya, umroh, puasa. Yang ketiga adalah sholat. Kita dianjurkan memperbanyak sholat. Sholat apa? Sholat sunnah tentunya.
Kalau sholat wajib nggak bisa ditambah ya. Jadi sholat sunnah, sholat sunnah yang dianjurkan, sholat sunnah yang ada. Nggak ada sholat khusus bulan Rajab ya. Kadangkala ada yang sholat khusus bulan Rajab. Nah ini nggak ada. Ya sering disebutkan oleh sebagian, ya sebagian disebut dengan sholat raghaib. Ya, tapi nggak ada hadis terkait dengan itu. Umumnya hadisnya adalah hadis palsu ya. Nah ini ya nggak boleh kita meyakini sesuatu ya dengan hadis palsu atau hadis yang lemah ya. Kita dianjurkan ibadah dengan ibadah yang sudah disyariatkan. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sholat yang ada, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat sunnah rawatib gitu kan ya. Sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah mutlak yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu ya, kapan saja ya. Sekarang habis majelis taklim mau sholat sunnah silakan ya. Sholat duha, ada sholat syuruk dan lain-lain, itu saja yang diperbanyak. Itu saja udah banyak itu udah banyak, nggak usah nyari sholat yang baru lagi. Insya Allah pahalanya berlipat ya. Jadi sholat sunnah ya pahalanya berlipat di bulan Rajab, karena bulan Rajab kalau memang benar ya perintah sholat itu turunnya di bulan Rajab, maka berarti ini bulan sholat. Berarti bulan sholat kita perbanyak ibadah sholat dengan sholat sunnah yang ada. Kalau dulu kita jarang melaksanakan sholat sunnah rawatib, sekarang kita laksanakan rawatib, qobliyah, ba'diyah gitu kan ya. Qobliyah, ba'diyah ya, itu aja udah cukup dah ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man shalla ithnai asyrata rak'ah min ghairil faridah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat ya selain dari sholat wajib, artinya dia sudah sholat wajib ditambah 12 rakaat ya, yaitu rawatib ya. Man shalla ithnai asyara rak'ah min ghairil faridah, siapa yang sholat 12 rakaat ya selain daripada sholat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia rumah di surga. Ini hadis ada di Sunan At-Tirmidzi ya. Maka Allah bangunkan dia rumah di surga. Itu berlaku untuk semua bulan, apalagi di bulan Rajab sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan, yang kata Ibnu Abbas ibadah berlipat pahalanya udah pasti. Jadi kita perbanyak ibadah sunnah ya. Jadi 12 rakaat rawatib itu ya, qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh ada pahala khusus ya. Hadis yang sahih ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh ya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur ya, atau 4 rakaat boleh ya, 4 atau 2. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya ya. Itu jadi 12. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi sebelum zuhurnya 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat, maka jumlahnya jadi 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia rumah di surga. Ini hadisnya sahih ya, yang diyakini oleh seluruh ulama fikih dan ulama hadis ya, yang menjadikan 12 rakaat itu sebagai salat sunnah rawatib muakkadah yang ditekankan sekali ya. Karena Nabi sendiri ya jarang sekali meninggalkan salat sunnah rawatib. Nah, itu yang ditekankan ya. Ada lagi rawatib yang tidak ditekankan. Yang rawatib yang tidak ditekankan adalah sebelum asar ya. Sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya ya. Termasuk juga ya sebelum Jumat kalau memang azannya 2 kali ya. Sebelum Jumat kalau azannya 2 kali. Nah, ini salat sunnah yang rawatib. Kita perbanyak. Ya, jadi ayo sekarang kita banyak laksanakan sholat sunnah rawatib itu ya. 12 rakaat aja udah dapat rumah di surga, tambah lagi yang tidak ditekankan tadi, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sama sebelum Jumat kalau azannya 2 kali. Ustaz, kalau azannya 2 kali, iya kalau azannya 2 kali. Kalau azannya sekali nggak usah ya. Karena kalau khotib udah naik mimbar nggak usah berdiri lagi. Tapi kalau azannya 2 kali ya, antara 2 azan kita sholat sunnah sebagaimana yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, kadang-kadang banyak orang mengatakan azan 2 kali bid'ah. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi azan 2 kali Jumat. Setelah azan pertama orang berdiri dan salat sunnah ya. Ma bainal adzana ini salatun, kata Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, antara 2 azan ada salat sunnah kata Nabi. Jadi itu terkait dengan salat sunnah rawatib yang tidak ditekankan. Kalau mau dilaksanakan pahalanya besar ya di bulan Rajab, apalagi karena ini bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan. Jadi perbanyak salat sunnah yang ada.
Ya, salat tahajud satu-satunya salat sunnah yang disebutkan diperintahkan dalam Quran adalah salat tahajud. Ya, jadi tidak ada yang lebih utama, ya. Jadi begini, ibadah apapun, ya, kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu berarti ibadah itu besar pahalanya, lebih besar daripada yang tidak disebutkan, ya. Jadi tahajud, salat sunnah yang disebutkan dalam Quran cuman tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara malam maka bertahajudlah, ya, yaitu melaksanakan salat sunnah, ya, semoga Allah berikan derajat yang tinggi kepada engkau, ya. Jadi salat tahajud, ya, ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an lebih utama dibandingkan yang tidak disebutkan dalam Quran. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an lagi yang terkait dengan apa? Kurban, ya. Banyak orang nanya kurban, akikah yang mana lebih baik? Kurban lah, karena kurban disebutkan dalam Quran, akikah dalam hadis, ya. Di dalam hadis, ya. Jadi itu diantaranya. Jadi tahajud itu adalah ibadah yang sangat ditekankan, ya. Dan di bulan Rajab otomatis pahalanya lebih besar. Di bulan yang lain Allah janji akan mengangkat derajat kita. Apa yang dimaksud dengan diangkat derajat? Masuk surga lah, ya. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, ya, makam, tempat yang terpuji kata Allah, ya, surga berarti. Jadi jangan tinggalkan salat di malam hari, ya, di malam hari salat tahajud, karena itu adalah ibadah salat sunnah yang satu-satunya yang disebut dalam Quran, tidak ada salat sunnah yang lain, ya. Nah, ini salat duha, ya, tentu saja dianjurkan salat duha, ya, salat duha, ya. Jadi salat duha. Yang masalahnya itu kadang-kala di masyarakat sholat duha mendatangkan rizki. Nah, ini yang salah, ya. Sholat duha memperbanyak rizki, itu yang salah itu, ya. Tidak ada hadis yang menyebutkan sholat duha memperbanyak rizki. Yang ada Nabi menyebutkan, ya, yang ada Nabi menyebutkan sholat duha itu pahalanya sama dengan sedekah, ya. Jadi yang ada Nabi menyebutkan sholat duha itu pahalanya sama dengan sedekah. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa sholat duha memperbanyak rezeki. Banyak orang yang sholat untuk banyak rezeki, salah itu. Kita nggak boleh ibadah demi mengejar dunia. Kita ngejarnya akhirat, gitu kan, jangan ngejar dunia, ya. Jadi kadang-kala orang-orang dia ngotot mau sholat duha, pokoknya sholat duha, oh, rezeki banyak, gitu. Jangan, ya. Jadi tidak ada hadis yang menyebutkan sholat duha memperbanyak rezeki. Yang ada salat duha pahalanya sama dengan sedekah, ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, sebuah hadis kata Rasulullah, ya, ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian kita itu wajib disedekahi, ya, wajib disedekahi, ya. Fi kulli yaumin tala'at fihi syams. Setiap hari di mana terbit matahari. Jadi setiap hari di mana terbit matahari, artinya di pagi hari itu, setiap pagi itu kita wajib mensedekahi anggota tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita, persendian kita ada 360 persendian yang wajib kita sedekahi. Apa yang dimaksud dengan sedekahi? Kita pakai untuk ibadah. Wa yakfihi, kata Nabi, cukup untuk dia sedekahi seluruh anggota tubuhnya, ya, bi ayyusalliya arba'a raka'atin fi waqti duha. Dengan dia melaksanakan salat 4 rakaat di waktu duha, ya. Jadi cukup untuk mensedekahi anggota tubuhnya. Mensedekahi. Jadi kita wajib sedekahi, ya. Jadi harusnya setiap hari itu kita targetkan. Itu sedekah fisik, sedekah harta juga harusnya kita targetkan juga setiap hari. Saya setiap hari harus sedekah fisik, yaitu dengan sholat duha tadi, dan sedekah harta, ya, dengan uang, gitu kan. Jadi itu terkait dengan sholat duha. Ini kadang-kala saya perhatikan sebagian. Ya, ngejar-ngejar duha, kenapa? Karena memperbanyak rezeki. Ya, justru kalau kita insya Allah itu bonus, ya. Kalau kita sholat duha, rizkinya banyak, jangan dikurangin sholat duhanya. Ditambah, gitu kan, ya. Ditambah. Oh, sholat duha ditambah, gitu kan. Bukan karena sholat duha, bukan, ya. Karena Allah suka nantangin, ya. Suka nantangin Allah. Ente karena mau dunia atau mau ridho aku, kata Allah. Ya. Jadi jangan sampai saya mau ridho Allah, ya. Saya mau ridho Allah, bukan mau rizki dunia, bukan, ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita diberikan rezeki dunia terlalu banyak, jangan-jangan itu balasan ibadah kita, ya, sehingga catatan pahala kita di akhirat itu sudah nggak ada. Jadi
kadang-kala sebagian orang gitu kan dengan ibadah sedikit langsung dapat bisnisnya maju gitu kan ya. Senang sekali ya. Padahal ya bisa jadi bagi Allah dia nggak berhak dapat pahala di akhirat ya. Aku dahulukan di dunia, aku jadikan bisnisnya maju, aku jadikan anaknya sehat, maju-maju semua gitu kan ya. Ya udah habis dah ya. Udah nggak ada lagi. Jadi harusnya jadi segala sesuatu niatkan untuk akhirat bukan untuk dunia. Ya, jangan sampai kita beramal untuk dunia ya. Banyak sekali orang yang baca surah Al-Waqiah mau dapat rezeki gitu kan ya. Semuanya lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang urusan dunia ya. Jadi salat duha kita perbanyak di bulan yang lain ya, pahala salat duha sama dengan sedekah, apalagi di bulan Rajab sebagai bulan haram. Jadi kita perbanyak salat duha gitu kan, salat witir ya, salat witir ya termasuk salat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan mazhab Hanafi mengatakan wajib. Ya, karena Nabi mengatakan autiru, salat witirlah, fa innallaha witrun yuhibbul witrah, karena Allah itu witir, ganjil dan suka sama yang ganjil. Supaya salat kita jadi ganjil, maka ditambah dengan witir. Ya, supaya jadi ganjil maka ditambah dengan witir. Karena salat Isya 4 rakaat tambah witir 3 jadi 7 gitu kan, jadi ganjil. Ya, salat maghrib mengganjilkan salat siang, salat witir mengganjilkan salat malam ya. Jadi karena Allah suka kepada yang ganjil, maka kita perbanyak ibadah salat witir supaya rakaat salat kita di malam hari itu jadi ganjil. Ya, jadi ganjil. Nah, ini kalau bulan yang lain pahala witir itu besar ya, karena Nabi perintahkan autiru dengan kalimat perintah. Salat witirlah, kata Nabi, salat witirlah. Makanya berdasarkan hadis ini mazhab Hanafi mengatakan salat witir termasuk salat yang diwajibkan karena Nabi perintahkan. Perintah menunjukkan wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Kenapa mayoritas ulama mengatakan sunnah? Karena Nabi mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Salat yang diwajibkan adalah ada 5 waktu sehari semalam. Kalau kita tambah witir maka menjadi 6 jadinya ya. Maka witir menurut mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i bahwa witir hukumnya sunnah bukan wajib, tapi sunnahnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Nah, itu salat-salat yang kita dianjurkan untuk perbanyak ya. Nggak usah nambah-nambah salat yang baru ya. Salat syuruk boleh juga, salat syuruk ya. Salat syuruk Ustaz ya, ada salat syuruk nggak? Ada salat syuruk, tapi bukan pas waktu syuruk. Nah, ini perhatikan. Salat syuruk ada tapi bukan pas waktu syuruk ya. Ini kalau di jadwal di masjid ada subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isya. Syuruk di situ bukan waktu sholat. Syuruk di situ bukan waktu sholat. Itu waktu diharamkan sholat sunnah. Ya. Dan itu waktu berakhirnya sholat subuh. Jadi bukan sholat syuruk, bukan. Bukan, itu bukan waktu sholat syuruk. Kadang-kala orang waktu syuruk udah masuk nih gitu kan ya. Harus dilewatkan dulu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan ya, imsik anis salah hatta tatul asyams, fa idza tala'at asyams imsik anis salah hatta tartafi qadra rumhin. Saat matahari terbit, syuruk itu matahari terbit ya, tahan dari melaksanakan salat sampai matahari naik setinggi anak panah ya, setinggi tongkat ya, setinggi tongkat. Nah, itu jadi nggak boleh kita sholat pas waktu syuruk, nggak boleh. Itu waktu yang diharamkan sholat sunnah. Ya, jadi banyak orang menganggap Ustadz itu ada tulisan syuruk, itu membatasi waktu subuh. Subuh berakhir dengan datangnya syuruk, ya. Dan saat itu nggak boleh sholat dulu, nanti lewatkan dulu. Berapa lama lewatkannya? Ya, antara 15 sampai 20 menit. Kalau kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di jam-jam itu selalu ditulis ya, di waktu syuruk haram untuk melaksanakan sholat hingga lewat 20 menit ya. Jadi kadang-kala ditulis dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia yang biasa sholat syuruk ya. Jadi sholat syuruk boleh dianjurkan, tapi waktunya harus lewatkan dulu dari waktu syuruk sekitar 20 menit. Jadi kalau syuruk itu jam 6, maka 6.20 ya. Semakin ente akhirkan, mundurkan dikit, maka semakin baik. Jadi boleh ya, nggak masalah ya. Siapa yang kata Nabi dalam hadis ya, man salat subuh, siapa yang salat subuh ya, kemudian dia tunggu sampai matahari terbit, lalu kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat ya, maka dia mendapatkan pahala umroh yang sempurna ya. Jadi itu jadi kalau di bulan biasa saja pahalanya besar, maka di bulan Rajab lebih besar lagi karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mustahil Allah memuliakan waktu
kalau pahala tidak berlipat ya. Nah itu yang keempat ya. Jadi tadi umroh ya, umroh sunnah, kemudian puasa sunnah ya, sholat sunnah ya, sholat sunnah ya. Kemudian setelah itu adalah sedekah sunnah. Perbanyak sedekah ya, perbanyak sedekah. Sedekah termasuk ibadah yang menyelamatkan seorang dari azab neraka. As-shadaqatu tudfi'udz dzunub kama yudfi'ul ma'un nar, kata Nabi. Ya, eh, eh, sedekah itu ya memadamkan dosa seperti halnya air memadamkan api ya. Jadi itu terkait dengan keutamaan daripada eh, sedekah ya. Jadi sedekah sangat dianjurkan ya, dan sedekah termasuk ibadah yang didambakan oleh orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, orang yang meninggal itu ya berangan-angan, Rabbi laula akhartani, ya Allah andai saja umurku ditunda sedikit saja. Ya, ajalin qarib fa asaddaq, aku mau sedekah ya. Kenapa? Karena setelah dia masuk ke dalam kubur ya, ternyata dia buktikan bahwa sedekah itu sangat bermanfaat. Ya, karena sedekah tudfi'udz dzunub, dia akan memadamkan dosa, menghapuskan dosa sama seperti air memadamkan api. Jadi banyak-banyak kita sedekah ya, karena sedekah memadamkan dosa. Sangat-sangat disayangkan kalau di bulan Rajab ini kita sia-siakan ya. Makanya Allah berfirman dalam ayat tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian ya. Kenapa? Karena kalau kita sia-siakan, kita sudah menzalimi diri kita ya. Badan kita ini ya kepingin ibadah di bulan Rajab. Badan kita ini kepingin mengabdi kepada Allah, memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Kalau kita nggak pakai, zolim sama diri kita ya. Jadi itu terkait dengan sedekah. Jadi perbanyak sedekah ya, sedekah sunnah ya, apalagi sedekah wajib terkait dengan zakat gitu kan, infak sunnah gitu kan, apalagi infak wajib ya. Kalau sedekah sunnah ya udah tahu, selain dari zakat. Sedekah wajib adalah zakat. Infak sunnah ya, selain daripada nafkah. Kalau nafkah, infak wajib namanya ya. Kalau nafkah, infak wajib ya. Jadi nafkah kepada keluarga lebih besar pahalanya daripada kepada orang lain, karena dia adalah wajib, infak wajib ya, infak. Jadi nafkah juga artinya infak juga. Jadi kita perbanyak ya, di bulan Rajab kita perbanyak memperhatikan keluarga, kita perbanyak memperhatikan orang lain di sekitar kita. Semakin banyak orang yang kita bahagiakan, maka Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah berikan kemudahan bagi dia di hari kiamat nanti ya. Man farraja an mu'min kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabihi yaumal qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang dari kesulitan, maka Allah akan bebaskan dia dari kesulitan-kesulitannya di hari kiamat nanti. Jadi perlu banyak-banyak kita sedekah, karena sedekah itu pahalanya besar ya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah bicara tentang keutamaan sedekah sangat banyak sekali ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ya. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah ya, sama saja dengan dia menabur benih. Setiap benih akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai akan tumbuh 100 benih lagi ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ada 100 benih lagi ya. Wallahu yudha'if, dan Allah akan lipat gandakan lagi ya. Jadi sedekah itu pahalanya besar, ya bisa menghapuskan dosa ya. Bahkan Nabi dalam hadis pernah mengatakan, kata Rasul, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu bukti kuat ya, bukti kuat. Kenapa? Karena kita di hari kiamat nanti akan ditanya sama Allah ya, akan ditanya sama Allah, uang inti kemana ya. Di saat ditanya uang inti kemana ya, maka sedekah akan datang. Saya sedekahnya ya, saya infaknya gitu kan, akan datang menjadi saksi, burhan, bukti yang kuat ya. Jadi nggak perlu dia jawab lagi dah ya, karena Nabi dalam hadis mengatakan la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Seorang nggak akan selamat di hari kiamat nanti sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah, umurnya dia habiskan buat apa? Wa an syababihi fima ablah, ya, masa mudanya dia habiskan buat apa ya? Wa an malihi,
hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, kemana dia salurkan, itu akan ditanya sama Allah. 4 itu kita aman, ya, kita bisa jawab, maka tempat kita insya Allah aman, ya. Jadi umur kita dihabiskan buat apa? Masa muda saat kita masih kuat, masih mampu, masih ini, ya, itu apa, pahalanya lebih besar untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, ya, pahalanya akan sangat besar sekali, ya, jika memenuhi 5 syarat. Pertama, ikhlas karena Allah, ya. Jadi nggak boleh kita sedekah, ya, riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ya. Apa itu riya? Riya itu artinya ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, itu namanya riya, ya. Jadi harus kita ingin mendapatkan kedudukan di mata Allah. Ya, saya nggak mau dipandang orang gara-gara saya sedekah, gitu kan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, ya, kecuali beramal dengan ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas, ya. Semua ibadah tanpa ikhlas maka enggak diterima. Yang kedua adalah berinfak dengan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak dengan yang kalian cintai. Itu ukurannya, ya. Nggak akan mendapatkan, sekali-kali nggak akan mendapatkan kebaikan, kata Allah, hatta tunfiqu, sampai berinfak dengan yang kalian cintai. Kira-kira yang kalau ada 10.000 sama 100.000, yang mana yang lebih kita cintai? Pasti 100.000, ya. 100.000 sama 1 juta, 1 juta lah, ya. 1 juta sama 100 juta, 100 juta yang paling kita cintai. Ya, jadi itu baru ukuran kita benar-benar orang, ya, yang akan mendapatkan kebaikan, pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saat turun ayat ini, salah seorang sahabat bernama Abu Talhah. Abu Talhah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, inna ahabba mali bi ruha, ya Rasulullah, yang paling aku cintai dari hartaku adalah sumur biruha. Sumur biruha, ya, aku infakkan di jalan Allah, aku wakafkan, ya. Jadi itulah sahabat. Sahabat dengar ayat langsung praktek. Dengar ayat langsung praktek. Abu Bakar Siddiq saat mendengar ayat itu, Abu Bakar langsung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kullu mali, ya, semua hartaku aku infakkan di jalan Allah. Ya. Mana buat anak dan istrimu? Taraktu fihim Allah wa rasulah. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Artinya janji Allah dan janji Rasulnya. Itulah Abu Bakar Siddiq. Ya, Utsman bin Affan langsung datang kepada Rasulullah di waktu perang Tabuk. Dia mengatakan, ya Rasulullah, seluruh hewan ternakku aku sumbangkan untuk kepentingan perang Tabuk. Itulah sahabat, ya. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita pernah mendengar ada sumur rumah, ya, rumah yang diwakafkan oleh Utsman. Jadi Rasulullah pernah menawarkan kepada seorang, ya, bernama Rumah, ya, Rumah, ya. Rumah itu nama orang. Ini sumur kamu ini mau nggak diwakafkan di jalan Allah? Kalau ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada sumber mata pencaharian buat aku dan keluargaku kecuali dari sini. Ya, jadi kata Rasulullah, mau nggak diwakafkan di jalan Allah, nanti akan ditukar dengan sumur di surga. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, nggak ada sumber mata pencaharian. Jadi dulu punya sumur bisa buat jual air. Bisa jual air, ya. Jadi dia mata pencahariannya memang dari situ. Utsman nguping. Nah, inilah sahabat. Sahabat itu ada tawaran kebaikan aja nguping dia, ya. Dapat sumur di surga. Langsung didatangin sama Utsman. Sama Utsman didatangin orang itu. Sumurnya mau dijual nggak? Berapa katanya? Ya. 400.000 dirham. Ya. Oke, saya bayar, kata Utsman. Nih 400.000 dirham. Ya, langsung Utsman datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, yang Rasulullah tawarkan sama rumah tadi itu, saya dapat enggak? Oh iya, kalau ente mau, ente dapat juga. Udah aku beli dan aku wakafkan di jalan Allah. Itulah sahabat, ya. Sahabat itu jadi nguping malah, ya. Nguping. Jadi ada tawaran yang bagus, nguping. Jadi ini nguping yang bagus. Ya, bukan nguping yang enggak baik, bukan, ya. Nguping yang nggak baik itu nyari-nyari aib orang, ya. Tapi kalau nguping yang bagus itu adalah nyari-nyari peluang masuk surga. Boleh, ya.
Mencari-nyari peluang kebaikan itu boleh, nggak apa-apa nguping ya. Mencuri ilmu boleh ya. Mencuri rahasia orang nggak boleh ya. Nah, ini ya, jadi itu terkait. Jadi kita perbanyak sedekah. Jadi betapa sahabat itu ya sangat-sangat haris ya. Haris itu artinya sangat tamak dengan kebaikan. Sangat tamak dengan kebaikan. Dan Rasulullah contoh yang terbaik untuk itu. Rasulullah itu nggak bisa tidur kalau beliau masih punya harta yang belum beliau bagikan, ya, yang belum beliau bagikan. Jadi pernah suatu hari Rasulullah didatangin oleh orang Yahudi, pembesar Fadak. Pembesar Fadak datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini ada 4 ekor onta, ya, ada perhiasan, ada makanan, ya gandum dan segalanya gitu kan yang di atasnya hadiah buat ente, ya. Ini pembesar orang Yahudi yang bilang, ya, orang Yahudi yang ngasih hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah diterima sama Rasulullah ya. Ini menunjukkan bahwa hadiah dari orang non muslim boleh selama itu barang halal. Ya kalau dia kasih babi nggak boleh ya. Dia kasih onta boleh ya. Dia kasih perhiasan boleh gitu kan. Dia kasih minuman keras jangan gitu kan. Jadi itu terkait dengan hadiah dari orang non muslim. Nabi terima, Nabi terima. Tapi Nabi bukan buat memperkaya diri. Kalau Nabi mau memperkaya diri sudah kaya Rasulullah. Ya betapa banyak orang ngasih hadiah seperti itu ya. Nabi langsung panggil Bilal, Bilal ya bagikan. Aku nggak mau beranjak dari mihrab aku ini sampai ini habis semua. Ya, sampai 3 hari itu nggak habis-habis. Hari yang keempat baru Bilal ya melaporkan ya Rasulullah, alhamdulillah sudah habis. Ya Rasulullah langsung mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya 3 malam Rasulullah nggak balik ke rumah. Ya itu malam yang keempat. Ya malam itu juga Rasulullah gilir jatah istri yang pertama, kedua, dan ketiga tadi itu. Ya digilir malam itu juga. Itulah Rasulullah ya nggak betah kalau melihat hartanya masih ada. Ya, tapi kalau kita ya justru nggak betah kalau melihat harta kita udah nggak ada. Ya, jadi itu bedanya kita dengan Rasulullah. Nah, di bulan Rajab ini ayo perbanyak dengan sedekah ya. Kita nggak tahu usia kita sampai kapan ya. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala dan malapetaka. As-shadaqatu tamna sab'ina baban minassu, kata Nabi ya, bahwa sedekah akan menghalangin 70 pintu keburukan ya, termasuk tertular Covid juga gitu kan ya. Jadi perbanyak kita sedekah ya. Nah, ini beberapa hal, mungkin banyak yang bertanya ya, mau bertanya, saya berikan kesempatan ya. Semua ibadah ya, kalau bulan yang lain dianjurkan, bulan ini sangat-sangat dianjurkan dan pahalanya besar, tapi berapa banyak wallahu a'lam. Kita nggak boleh meyakini pahala tertentu kecuali ada hadis yang sahih atau ada ayatnya ya. Nggak boleh seperti misalnya perbanyak salawat. Hadis-hadis tentang salawat banyak sekali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat sekali Allah balas dengan 10 kali. Itu hadisnya sahih ya. Nah, ini salawat yang mana? Salawat apa saja ya. Ustaz, salatul Fatih kan ada sekarang itu salawat al-Fatih ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihil azim gitu kan ya. Ustaz, ini sholawat ini boleh nggak dibaca? Ya boleh-boleh aja selama isinya bagus gitu kan. Tapi nggak boleh meyakini ada keutamaan khusus. Karena salawat yang diajarkan oleh Rasulullah cuma satu. Boleh kita salawat yang lain boleh, tapi tidak boleh meyakini bahwa itu salawat Nabi ya, dan nggak boleh meyakini ada keutamaan khusus ya. Jadi kita perbanyak salawat yang ada ya, yang hafal gitu kan ya. Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah cuma satu salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, yaitu yang dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah. Tapi Nabi nggak menyebutkan keutamaan khususnya ya, apalagi kalau salawat lain yang dikarang oleh manusia tentu tidak ada keutamaan khususnya, karena ada beberapa orang yang kalau baca salawat ini sekian ratus kali, nggak mungkin itu ya. Satu hal ya, yang kaidah, nggak mungkin Nabi memerintahkan kita membaca sesuatu sampai ratusan kali. Jadi karena Nabi itu prinsipnya memudahkan. Jadi ada hadis apa yang palsu juga terkait dengan apa, terkait dengan sholat di bulan Rajab ya. Ada hadis yang palsu terkait dengan sholat di bulan Rajab. Man shallal maghrib fi awwali Man shallal maghrib fi awwal lailatin min Rajab. Siapa yang sholat ya maghrib di awal bulan Rajab ya. Di awal bulan Rajab, thumma shalla 20 rakaat, lalu sholat 20 rakaat. Wa yusallim fi kulli rak'ataini taslimah,
setiap 2 rakaat dia salam, ya, wa yaqra fi kulli raka'atin, dan setiap rakaat dia membaca Fatihatul Kitab, wa qul huwallahu ahad, ya, maka di situ disebutkan maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, wa yahuzu 'ala sirat kal barqi, dan akan masuk ke dalam melewatin siratal mustaqim kal barqi, seperti kilat. Nah, ini hadisnya palsu, ya. Hadisnya palsu. Jadi enggak mungkin Nabi memerintahkan 20 rakaat, enggak mungkin, ya. Nah, paling banter Nabi 12 rakaat tadi. Paling banter 12 rakaat. Nabi enggak akan memerintahkan yang banyak-banyak. Jadi kalau ada sholat baca sekian ratus, ya mustahil. Mustahil Nabi merintahkan, karena prinsip Nabi adalah yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi di bulan Rajab ini kesimpulannya, kita tetap dianjurkan memperbanyak ibadah, baik itu umroh sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, ya, silaturahim juga, ya, sholawat dan lain-lain, ya, karena kalau bulan yang lain saja pahalanya besar, apalagi di bulan Rajab sebagai salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan di dalam Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya dan kajian hari ini, Pak Ustadz Dr. Yusuf Siddiq. Sebelum ada yang raise hand, saya bacakan dulu pertanyaan Pak Ustadz, ya, dari chat, dari Dini Ramalia. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana dengan puasa sunnah Ayyamul Bid? 3 hari setiap pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah, selain bulan Ramadan. Apakah ini ada dalam hadis sahih? Ayyamul Bid ada. Kalau Ayyamul Bid ada, ya. Jadi Nabi menganjurkan untuk puasa Ayyamul Bid. Hadisnya banyak kalau terkait dengan Ayyamul Bid, ya. Salah satu hadis Al-Mujib Al-Bahili tadi, ya. Jadi Nabi mengatakan puasalah setiap bulan 3 hari, gitu kan. Dan Nabi jarang meninggalkan puasa di Ayyamul Bid. Jadi itu tentang keutamaan Ayyamul Bid. Jadi nggak ada ulama berbeda pendapat kecuali mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki yang mengatakan tidak disunnahkan, ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan disunnahkan puasa Ayyamul Bid, yaitu 3 hari di pertengahan bulan. 3 hari di sini nggak harus 3 hari, boleh sehari, boleh 2 hari, ya, lebih baik 3 hari, gitu kan. Jadi nggak harus. Kadang-kala ada yang bertanya, Ustadz, 3 hari itu tanggal berapa? 13, 14, dan 15, gitu kan. 13, 14, dan 15, atau 14, 15, dan 16. Ya, kalau kita puasa cuma 1 hari saja tanggal 15 boleh, ya, dibolehkan, ya. Kalau kita puasa cuma 2 hari bagus, ya. 3 hari lebih baik, karena semakin banyak maka semakin baik, ya. Jadi Ayyamul Bid tetap dianjurkan, ya. Wallahu a'lam. Lalu selanjutnya, Pak Ustadz, saya mengenai puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, apakah itu ada hadisnya? Ada hadisnya. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, ya. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, ya, di mana ada salah seorang sahabat yang mana dia sama dengan yang tadi juga, ya. Nabi Al-Bahili tadi, yang mana dia kurus, ya. Tadi ada sambungannya hadisnya. Jadi kata Nabi, sum ashurul hurum, sum ashurul hurum, sum ashurul hurum. Puasalah di bulan haram, ya, yang lain jangan. Ya, puasalah di bulan haram, yang lain jangan. Puasalah di bulan haram, yang lainnya. Dia masih nanya lagi, ini utiku aktsar min dzalik. Saya sanggup lebih dari itu, ya Rasulullah. Jadi dia nggak cukup dengan bulan haram saja. Ya, kata Rasulullah, sum sauma Daud, ya. Jadi puasalah puasa Daud, ya. Sum yauman watruk yauman, ya. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi itu hadisnya ada di Sahih Bukhari, ya. Wallahu a'lam. Lalu dari Ibu Nilaili, bedanya waktu sholat syuruk dan duha bagaimana, Ustadz, perbedaannya? Waktunya sama sebenarnya, ya. Mulainya sama, ya. Cuman kalau syuruk nggak sepanjang duha. Kalau duha kan panjang sampai menjelang zuhur, ya. Kalau duha panjang sampai menjelang zuhur. Kalau syuruk, ya, setelah matahari terbit, lewatkan sedikit 20 menit, ya, lalu langsung kita sholat syuruk. Kalau udah lewat 1 jam 2 jam udah nggak syuruk lagi, udah, ya. Jadi beda dengan duha. Kalau duha waktunya panjang sampai menjelang zuhur, 10 menit sebelum zuhur itu masih ada waktu duha, ya. Jadi itu terkait dengan beda syuruk dengan duha, ya. Wallahu a'lam. Ya, Pak Ustadz, saya ada sedikit nambahin, ya, Pak Ustadz, pertanyaan dari tentang puasa Ayyamul Bid. Nggak mesti 3 hari, ada yang bilang nggak 3 hari percuma. Gimana, Pak Ustadz? Enggak, ya.
Kaidah dalam hal perkara sunnah itu mala yudraku kullu la yutraku kullu. Enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semua. Itu kaidah dalam hal yang sunnah. Enggak bisa semua, jangan tinggalkan semua gitu kan. Kan tadi salat sunnah rawatib ada 12, sanggupnya 2 ya 2, sanggupnya 4 4 ya. Enggak saja boleh apalagi hanya melaksanakan 2 gitu kan. Jadi Ayyamul Bid kan puasa Ayyamul Bid itu sunnah hukumnya. Ya, enggak dilaksanakan aja boleh apalagi cuma bisa 1 gitu kan ya. Jadi itu kaidah terkait dengan sunnah mala yudraku kullu la yutraku kullu. Enggak bisa semua, jangan tinggalkan semua gitu kan. Jadi enggak bisa 3, jangan tinggalkan sama sekali gitu kan. Ya udah setidaknya 1 hari bisa gitu kan, 2 hari bisa gitu kan. Lebih baik. Sama dengan puasa Syawal, ya banyak yang nanya, "Ustaz, Syawal saya cuma dapatnya 5." Enggak masalah, ya. Dapat pahala pasti dapat pahala lah. Ya enggak mungkin Allah enggak hargai. Gitu kan? Karena itu puasa sunnah enggak harus genap jadi 6. Enggak harus lengkap gitu kan. Yang harus lengkap itu yang wajib. Kalau yang wajib nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tapi kalau yang sunnah boleh dikurangin, ya, boleh dikurangin, ya, asalkan sesuai dengan kriteria puasa. Puasanya sama-sama dengan puasa wajib gitu kan, dari subuh sampai maghrib gitu kan, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan gitu kan. Caranya sama, yang penting ya, adapun jumlahnya nggak harus lengkap, ya. Kalau untuk yang sunnah, wallahu a'lam. Berikutnya ini ada raise hand dari Pak Indra, silakan Indra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Indonesia selamat pagi apa selamat siang ya? Saya di Amerika Pak Ustadz. Masya Allah, berarti di Amerika malam ini Pak? Udah hampir jam 1 malam. Iya. Ya, nah ini Pak Ustadz, saya mau tanya tadi kan. Mohon maaf saya mungkin agak ngantuk tadi ya. Pak Ustadz bilang bahwa setiap ibadah kita tujukan hanya untuk kepada akhirat. Tapi bagaimana dengan doa yang selalu kita baca setelah sholat, misalnya kayak Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizki. Kemudian juga ada surat-surat Al-Baqarah 286. Betul. Kemudian juga kita ada Robbana atina fid dunya, doa sapu jagat itu. Betul. Jadi kan untuk meminta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Betul. Jadi kan tuh kita kan juga nggak pengen di dunia itu nggak selamat gitu ya. Maksudnya kita kalau bisa kita dua-duanya tuh selamat gitu kan. Biar kita nanti mengacu ke akhirat. Betul. Nah itu aja. Yang kedua, saya mau nanya kan pernah saya baca dari ulasannya Pak Ustadz Adi Hidayat bahwa di bulan haram ini Rajab itu dosa kita akan berlipat, misalnya berlipat 2 misalnya seperti itu. Sedangkan amal kita berlipat, tapi belum tentu juga amal kita itu diterima kan, karena ibadah kita kurang sempurna atau sekali. Karena berbagai keterbatasan, apalagi dengan saya yang di minoritas di sini gitu kan. Nah itu bagaimana cara menyikapinya seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Menyikapin apa? Ya jadi misalnya ya mungkin kita berbuat dosa walaupun kita sadari atau tanpa kita sadari, kita kan nggak bisa kayak maksiat misalnya kan, maksiat mata gitu kan misalnya kan, seperti itu kan. Betul. Ya itu bagaimana cara kita bersikap di sini gitu, karena kan kita juga nggak yakin juga amalan kita bisa diterima sepenuhnya oleh Allah. Mungkin kita kurang sempurna dalam mengerjakannya gitu kan. Karena semuanya itu adalah hak Allah untuk menerima ibadah kita kan. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi terkait dengan yang pertama tadi, bahwa ibadah kita tujuannya mau dapat pahala di akhirat. Itu bedakan antara bukan kita melupakan dunia, ya, tapi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, harapkan dari karunia Allah kepadamu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Jangan lupa bagianmu. Lupa bagianmu boleh kita minta, boleh. Tapi untuk sholat kita mau dapat keridhaan Allah supaya dapat diridhoi Allah di akhirat. Ya. Puasa mau dapat di akhirat gitu kan, sedekah mau dapat di akhirat gitu kan ya. Untuk di dunia boleh kita minta, boleh ya, boleh kita minta. Kalau kita perhatikan doa-doanya Nabi dan doa dalam Al-Quran juga, itu porsi akhirat lebih banyak daripada dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Waqina adzabannar, hindarkan kami dari azab neraka. 2 akhirat, 1 dunia, gitu kan. Jadi kita tidak dilarang untuk minta dunia, tapi bukan ibadah kita ya kita jadikan alat untuk bisa dapat dunia, bukan. Ya, saya ibadah supaya diridhoi Allah dan bisa
mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Ya, jadi ikhlas karena Allah, karena mau dapat ridho Allah nanti di akhirat. Jadi itu yang kita harapkan. Ya, jadi kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala ya, di saat kita ibadah, Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Ente puas dengan urusan dunia ini, atau ente kepengen akhirat, gitu kan? Jadi kita ibadah, kita sholat duha gitu kan, habis sholat duha gitu kan, habis setelah itu langsung datang telepon, Pak, saya mau beli barang Bapak. Buat Allah tantang kita seperti itu. Ya, oh, alhamdulillah dengan berkat sholat duha, berarti dia puas dengan ganjaran di dunia, kata Allah. Ya, aku akan kasih, kata Allah. Ya, di akhirat nanti nggak dapat apa-apa dia. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sebelumnya ada ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebelum doa rabbana atina fid dunya hasanah tadi, Allah menyebutkan wa minhum may yaqulu, di antara mereka ada yang berdoa rabbana atina fid dunya, berikan kami kebahagiaan di dunia, enggak dia teruskan akhiratnya. Ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia enggak dapat apa-apa, kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya, enggak dapat apa-apa di akhirat. Jadi artinya tujuan kita, ibadah kita, saya sholat untuk bahagia di akhirat, saya puasa untuk bahagia di akhirat, saya sholat duha untuk bahagia di akhirat. Bukan saya sholat duha mau dapat rezeki di dunia, bukan. Ya, kalau mau dapat rezeki di dunia Allah kasih nanti, Allah kasih, tapi catatan ente di akhirat udah nggak ada. Jadi Allah kasih nanti, Allah uji langsung, sholat duha langsung datang pelanggan gitu kan, ya, bisnis kita langsung maju gitu kan, puas dengan itu, kata Allah gitu kan. Jadi artinya kita ibadah hanya untuk akhirat, boleh minta dunia, tapi porsinya tidak sebanyak akhirat yang kita inginkan. Ya, jadi nggak dilarang kita minta kebahagiaan di dunia, kita minta sehat, kita minta rezeki yang murah, yang berkah gitu kan, ya, kebahagiaan di dunia gitu kan, ya, anak sehat-sehat, ya, berhasil pendidikannya, kita boleh minta seperti itu, tapi minta akhirat jangan lupa. Ibadah kita tujuannya akhirat, bukan tujuannya dunia, bukan. Tujuannya kita mendapatkan ridho Allah yang bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini terkait dengan yang saya maksud tadi, ya. Jadi bukan kita nggak boleh minta dunia, boleh minta dunia, tapi porsi dunia tidak sebanyak akhirat, ya. Dan ibadah kita bukan untuk dunia, bukan. Ibadah kita bukan untuk dunia, ya. Jangan kita sholat duha mau dapat rezeki nggak, ya. Sholat duha mau dapat ridho Allah, gitu kan. Jadi karena Nabi nggak menyebutkan juga bahwa sholat duha itu memperbanyak rezeki. Ini kadang-kala banyak orang yang salah paham, ya. Sholat duha dikejar-kejar karena dia nambah rezeki. Ya, jadi kalau untuk nambah rezeki minta aja langsung sama Allah, Allah kasih. Allah kasih langsung, ya. Tapi kita sholat adalah untuk dapat ridho Allah, supaya kita mendatangkan Allah cinta sama kita. Ya taqarraba 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Hendaklah hambaku memperbanyak ibadah sunnah agar aku cinta sama dia. Cinta Allah yang kita kejar itu. Cinta Allah yang akan, kalau Allah cinta, masuk surga pastilah. Ya, jadi itu yang saya maksud. Jadi bukan kita nggak boleh minta dunia, boleh minta dunia dengan berdoa, ya. Tapi kalau ibadah bukan untuk dunia, ibadah untuk Allah semata, ya, liwajhillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Cuma itu, ya. Yang kedua adalah tentang tadi dosa yang berlipat. Dosa yang berlipat, ya, pahala yang berlipat. Memang bulan Rajab saya sudah sebutkan tadi, ini bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan, pahala pasti berlipat, dosa pun berlipat, gitu kan. Jadi artinya kita hindarin dosa sebanyak mungkin. Sedapat mungkin kita hindari dosa, perkecil dosa. Kalau kita lepas dari dosa nggak mungkin. Ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah. Allah dalam hadis qudsi pernah berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian pasti salah siang dan malam. Pasti salah. Jadi kita pasti ada salahnya. Cuma minimalisir dosa kita, gitu kan? Karena dosa di bulan Rajab lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Nah, pahala kita kejar, kita banyakin ibadah, ya. Tapi kita jangan juga merasa ragu-ragu terus, gitu kan, ya. Ini jangan-jangan nggak diterima. Boleh kita jangan-jangan nggak diterima untuk kita memperbaiki kualitas ibadah, ya. Tapi jangan sampai ini jangan-jangan nggak diterima, akhirnya dia nggak jadi melakukan. Jadi tetap diperbanyak, ya. Kalau kita masih merasa kurang ikhlas, ayo perbanyak lagi sampai latihan ikhlas, gitu kan, ya. Kalau kita merasa belum khusyuk, ya ayo perbanyak terus sampai khusyuk, gitu kan.
Kan segala sesuatu itu perlu latihan. Latihan ikhlas, latihan khusyuk, latihan melaksanakan ibadah dengan seoptimal mungkin. Jadi tetap kita perbanyak ya, jangan kita selalu dengan kekhawatiran jangan-jangan nggak diterima. Ya, boleh kekhawatiran jangan-jangan nggak diterima, tapi untuk memperbaiki kualitas. Ya, jangan-jangan nggak diterima, saya sholat akan lebih baik lagi dah ya. Supaya sholat saya diterima, saya akan lebih baik lagi gitu kan. Ya, lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi gitu kan. Jadi itu yang bisa saya jawab Pak Indra. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Iya. Pak Indra, di Amerika di mana Pak Indra? Saya di Karibia Pak, di British Guyana. Oh, British Guyana. Dekat Bermuda. Bermuda ya, betul. Ya, terima kasih Pak Indra. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung. Sebelum ada pertanyaan, tadi saya ingin juga bertanya, melanjutkan dari Pak Indra, Pak Ustadz ya. Ya. Doa dari Robbana Atina itu adalah doa sapu jagat. Apa artinya, Pak Ustadz ya, setiap kita umroh dan tawaf, dari Rukun Yamani sampai Batu Hajar Aswad, kita selalu melatunkan Robbana Atina. Nah, apa artinya Pak Ustadz antara Batu Hajar Aswad itu sampai ke Rukun Yamani dan Batu Hajar Aswad? Itu doa Rabbana Atina fid dunya hasanah dalam Al-Quran memang terkait dengan haji. Jadi bukan hanya di tawaf, di wukuf, di mabit, di melontar jumroh, itu semua dianjurkan untuk dibaca. Itu Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terkait dengan orang yang melaksanakan ibadah haji ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum," di antara orang yang haji, may yaqulu, ada yang mengatakan, "Rabbana atina fid dunya," ya Allah berikan kebahagiaan kami di dunia, malahu fil akhirati min khalaq, kata Allah. Di akhirat aku enggak kasih apa-apa, kata Allah. Ya. Wa minhum may yaqulu, tapi ada di antara mereka yang berdoanya, yang memintanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, ya, dan hindarkan kami dari ulaika lahum nasibum mimma kasabu, orang ini yang akan kami balas di akhirat nanti. Ya. Jadi itu memang doa itu ada di ayat tentang haji, ya, tentang haji. Jadi bukan hanya di tawaf, ya. Jadi di semua kegiatan haji kita dianjurkan membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah. Itu Allah sebutkan di ayat tentang haji, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan teman-teman. Ada Fariza. Triana. Ini ada Triana juga. Mungkin sambil tunggu rekan-rekan, boleh nggak saya tanya lagi Pak Ustadz? Boleh, silakan. Nah, tadi kan Pak Ustadz bilang masih ada perdebatan mengenai Isra Mi'raj terjadi di bulan Betul. Rajab ya. Betul. Tapi beberapa yang saya baca ini ya, mungkin saya dari medsos ya, saya dari berita-berita di online gitu, kebanyakan mengatakan Isra Mi'raj itu merupakan bagian dari apa terjadi pada saat bulan Rajab. Itu bagaimana dengan hal seperti itu Pak Ustadz? Kan mungkin sudah ada hitungan ininya kali ya pada saat zaman Nabi Muhammad ya, pada saat melakukan apa Isra Mi'raj seperti itu. Begini ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj 18 bulan sebelum beliau hijrah. 18 bulan sebelum beliau hijrah. Beliau hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, ya. Rabiul Awal kalau kita hitung mundur, ya, Rabiul Awal, kemudian Safar, Muharram, ya, tambah 12 jadi Muharram lagi, 8, ini 14 ya, 14, kemudian Muharram lagi, kemudian Dzulhijjah, ya, ini Dzulhijjah, Dzulqa'dah, di Dzulqa'dah. Ini Dzulqa'dah Syawal. Nah ini jadi kalau kita hitung nggak nyampe Rajab gitu kan. Jadi kalau kita hitung mundur nggak nyampe Rajab. Jadi itu
Makanya ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat, bahkan nggak ada yang mana yang lebih kuat, ya. Nggak yang lebih kuat, nggak ada penjelasannya. Cuman di Indonesia ya udah kadung dianggap bahwa itu terjadinya di bulan Rajab. Kalau di negara lain, dulu saya di Maroko, ya nggak pernah ada yang menyebutkan itu, ya. Nggak pernah ada yang menyebutkan itu bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadinya di bulan Rajab. Jadi nggak masalah, karena nggak terlalu penting terjadinya di bulan apa. Yang penting peristiwanya kita yakinin terjadi, ya. Kalau di Indonesia orang udah kadung meyakini di bulan Rajab, nggak masalah. Tapi yang nggak boleh kita mengatakan ini memang sudah benar, ya, nggak boleh juga, ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang kuat terkait dengan itu. Wallahu a'lam. Ya, Makasih. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya, mengenai yang tadi itu banyak juga mengenai yang tadi Ustadz bilang kalau kita sholat duha nggak boleh untuk minta tambahan rezeki kayak gitu. Bukan karena rezeki. Ya bukan karena rezeki, tapi harus benar-benar karena Allah mata gitu ya. Tapi itu memang banyak beredar di kalangan apa namanya umat Muslim, terutama di Indonesia ya. Soalnya saya dengar banyak sekali gitu, misalnya contoh kalau kita puasa 9 kali Senin Kamis, nanti pas dia hari ke-9-nya akan terwujud apa yang kita minta gitu. Kayak begitu Ustadz, banyak sekali mungkin juga ya, saya rasa mungkin kalau kita melihat kan berat ya kehidupan perekonomian banyak Muslim Indonesia gitu, mungkin karena itu mereka mempunyai keinginan banyak dalam hal perbaikan ekonomi seperti itu. Dan pemikiran tentang itu banyak Ustadz, yang katanya kalau sholat duha tambah rezeki, kalau malam-malam sebelum tidur kita baca surat Al-Waqiah, atau paling enggak kita dengar murotal surat Al-Waqiah, pagi-paginya akan ada kejutan dalam hal menambah rezeki, seperti itu Ustadz. Oke, terima kasih Bu. Jadi kita ibadah karena Allah, ya, supaya dapat ridho Allah. Setelah ibadah kita punya bonus, silakan berdoa. Boleh kita minta, tapi ibadah kita, sholat kita mau dapat ridho Allah. Saya sholat mau dapat ridho Allah karena Allah, ya. Kan kita setiap niat Allahu Akbar, aku berniat sholat duha 2 rakaat, ya, sunnah karena Allah, gitu kan. Jadi karena Allah, bukan karena mau dapat rezeki. Setelah kita selesai sholat, silakan berdoa, mau minta dunia silakan, ya. Mau minta dunia silakan, tapi sholat kita bukan karena dunia, bukan. Jadi setelah kita sholat, ya, setiap habis ibadah doa kita mustajab. Silakan meminta, ya. Jadi nggak dilarang kita minta dunia, nggak dilarang. Tapi untuk ibadahnya murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena urusan dunia, bukan, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau ngejar ridho Allah. Kalau sudah diridhoi Allah, apa yang kita minta pasti dikabulkan. Silakan setelah itu kita meminta, gitu kan? Nah ini jadi bukan saya mengatakan nggak usah minta dunia, enggak. Minta dunia tapi di dalam doa kita. Adapun ibadah kita murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, murni karena Allah, saya mau mendapatkan ridho Allah. Karena doa kan niat kita, ya, aku berniat sholat sunnah subuh, ya, 2 rakaat, ya, karena Allah, gitu kan. Jadi itu wajib disebutkan di dalam niat. Karena Allah, bukan karena apa-apa, ya. Karena Allah, murni karena Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk ibadah melainkan ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni karena Allah, gitu. Murni karena Allah, gitu kan. Jadi ibadahnya karena Allah. Habis ibadah ente mau minta silakan, ya. Tapi bukan duhanya karena mau dapat harta, bukan, ya. Tapi kita murni sholat karena Allah, ya. Jadi habis itu mau doa, insya Allah waktunya mustajab. Silakan meminta, silakan, ya. Silakan. Jadi nggak dilarang kita berdoa minta dunia, boleh, ya. Boleh selama itu tidak berlebihan, ya, dan tidak berlebihan, dan jangan lupa kita minta akhirat juga. Karena Allah mengajarkan doa porsi akhirat itu 2 kali lipat dibandingkan
porsi dunia gitu kan. Karena kehidupan di akhirat lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Wallahu alam. Jadi bukan saya melarang minta dunia, silakan, tapi di dalam doa kita, tapi ibadah kita murni karena Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk ibadah kecuali ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni karena Allah. Mukhlishina lahu, murni lahu karena dia, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ustaz, terima kasih. Silakan Dini Ramalia. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi saya ada sedikit mau ditanyakan. Pak, saya sebenarnya mungkin orang yang paling telat tahu tentang kendaraan buruk itu, Pak. Buruk yang disebutkan yang mengangkat Nabi Muhammad SAW ke atas itu Pak saat Isra Miraj. Itu Pak ada dijelaskannya di hadis ya Pak ya, di hadis sahih ya Pak ya? Ada, di hadis ada. Saya boleh minta Pak seperti apa itu Pak cerita singkatnya Pak yang tentang buruk itu Pak? Oke, jadi burak itu adalah kendaraan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, nggak perlu juga kita bayangkan. Ya, nggak perlu juga kita bayangkan. Ya, jadi ada kendaraan yang secepat kilat membawa Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada hadisnya, ada di Sahih Bukhari terkait di kitab salat. Di kitab salat ya, di Sahih Bukhari di kitab salat tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah. Dari Masjidil Aqsa ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai burak. Dari Masjidil Aqsa itu Nabi naik tangga sampai ke langit. Nah, ini yang yang bukan dengan burak, bukan. Buraknya diparkir di Masjidil Aqsa. Jadi itu hadisnya ada di Sahih Bukhari di bab-bab pertama ya, di kitab salat. Kitab salat itu selalu bab pertama. Kitab bersuci, kitab iman biasanya habis itu kitab salat ya. Iya Pak. Lagi belajar baca-baca hadis Pak, tapi bukunya tebal suka bingung. Iya, yang nggak boleh itu kita bayangkan kan kadang-kadang banyak orang yang menggambarkan seperti kuda, mukanya seperti wanita ya, ini nggak boleh. Ya nggak boleh seperti itu ya. Masa Nabi mengendarai yang seperti itu ya, digambarkan gambarnya mukanya cantik seperti wanita gitu, nggak boleh lah ya. Jadi nggak boleh kita menggambarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Ada disebutkan burak, tapi buraknya seperti apa? Wallahu a'lam. Itu saya pernah bacanya Pak, kendaraan bersayap tapi bentuknya laki-laki gitu Pak. Maaf Pak. Iya. Ya, itu juga nggak ada juga ya. Oh, baik. Ada juga. Ya, nggak boleh membayangkan ya Pak Ustadz. Nggak boleh dibayangkan sesuatu yang kita nggak tahu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Burak itu sendiri, arti burak itu kilat ya. Jadi kenapa dinamakan burak? Karena jalannya secepat kilat gitu kan. Burak, bark ya. Iya Pak. Lalu ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Resen dari Alfian Amir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi pertanyaan untuk yang kalau kita beribadah sebaiknya ikhlas karena Allah ya. Walaupun memang ada dari beberapa kalangan ulama seperti contohnya tadi sholat duha atau baca surat Al-Baqarah bisa mendatangkan rezeki ya kan. Jadi kita jangan ke situnya, tapi setelah beribadah terus kita berdoa itu nggak apa-apa. Nah sekarang saya yang ingin dapat pemahaman dari Pak Ustadz, bagaimana kalau ada ibadah kita itu kita kaitkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat atau mendapatkan balasan pahala surga yang nanti bisa sejajar dengan Rasulullah atau dekat dengan Rasulullah. Nah ini kan juga mengharapkan sesuatu tapi bukan di dunia tapi di akhirat gitu loh kan. Apakah ini salah juga? Artinya kalau yang tadi saya pahami dengan jangan sekali-sekali beribadah itu mengharapkan untuk dunia ya kan? Betul. Ikhlas kepada Allah. Betul. Tapi ada pemahaman yang mungkin mengganggu pikiran saya. Begitu juga dengan yang untuk di akhirat.
Jangan sekali-sekali mengharapkan untuk balasan pahala atau imbalan yang di akhirat nanti, tapi tetap hanya ikhlas karena Allah. Ini gimana pemahaman gini? Mungkin tolong diluruskan Ustaz, bisa lebih memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita ibadah, ya tadi udah saya sebutkan bahwa ibadah nggak boleh kita karena dunia, ya, tapi karena Allah. Ya, urusan akhirat termasuk karena Allah juga. Ya, tapi di dalamnya tetap kita sebutkan karena Allah, gitu kan. Jadi Nabi pernah tadi saya sampaikan hadis seorang sahabat kalau nggak salah tadi ya, Abdullah bin Zaid. Nabi tawarkan kepada Abdullah bin Zaid, "Madza turid minni?" Apa yang ente inginkan dari saya? Qala uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin bersama engkau di surga. Faqala, Nabi mengatakan, "Fa'inni ala dzalika bi kathratis sujud." Bantu aku bisa membawa engkau ke surga dengan banyak-banyak sujud. Berarti sujud dia untuk sama Nabi di surga, ya. Karena Allah juga kalau urusan surga. Kalau urusan surga karena Allah juga, ya. Jadi karena apa? Karena Allah Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari kiamat, gitu kan. Jadi boleh kita urusan akhirat. Jadi apapun karena akhirat itu sama aja dengan karena Allah juga. Ingin kita pahalanya di akhirat, gitu kan. Jadi bukan ingin pahalanya dicairkan di dunia, gitu kan. Jadi itu terkait dengan, jadi nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi di dalam niat syarat, ya, syarat diterimanya amal ibadah itu dua. Pertama, al-ittiba, ngikut aturan. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Ya, adapun dia ingin dekat sama Nabi, sama aja dengan karena Allah juga. Karena kalau kita diridhoin Allah, Allah masukkan ke dalam surga, derajatnya diangkat, bisa sama-sama Nabi, gitu kan. Jadi itu. Jadi bukan ibadah mau dunia, gitu kan, ya. Oh, ini mau sholat duha nih, ya. Karena kalau sholat duha rezeki banyak, gitu kan. Ini nggak boleh. Ya, ente mau dunia atau mau akhirat, gitu kan. Jadi yang kita kejar wabtaghi, karena Allah sendiri berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Harapkan dari apa yang Allah berikan kepada engkau kebahagiaan di akhirat. Mengharapkan kebahagiaan di akhirat itu memang dianjurkan. Jadi nggak masalah di situ, ya. Tapi dalam ibadah tetap yang disebut karena Allah, ya. Nggak boleh aku berniat sholat sunnah subuh, ya, 2 rakaat karena mau sama-sama Nabi di surga. Tidak, ya, harus karena Allah. Karena itu syarat, ya. Kalau nggak disebutkan karena Allah, maka nggak sah ibadah kita. Wallahu a'lam. Ini saya bacakan pertanyaan dari chat ya Pak Ustadz, dari Rita Juwita. Ustadz mau bertanya tentang sholat sunnah birrul walidain, kesahihannya, dan jika sahih tata caranya sesuai dengan hadis bagaimana? Syukran Ustadz. Oke, terima kasih, ya. Saya nggak pernah mendengar ada istilah sholat birrul walidain, ya, sholat buat berbakti sama orang tua. Nggak ada istilahnya sholat birrul walidain, wallahu alam, ya. Nggak pernah mendengar ada hadisnya, ya. Kalau ada hadisnya pasti dikenal di kalangan ulama, di kalangan masyarakat juga, ya. Jadi wallahu alam, nggak ada istilahnya sholat birrul walidain. Jadi yang ada kalau kita mau mendoakan orang tua boleh setiap saat, ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil, ya. Boleh. Lalu yang berikutnya dari chat juga, ya Pak Ustadz. Ustadz, apa beda keutamaan amal soleh antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Bulan Rajab itu bulan yang sudah diagungkan sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum datangnya Islam, bulan Rajab adalah bulan ya salah satu dari 4 bulan haram. Ulama sepakat 4 bulan haram itu lebih baik dari bulan yang lain setelah Ramadan. Berarti Sya'ban di bawah Rajab lagi. Sya'ban di bawah keutamaan bulan Rajab karena dia tidak termasuk dari 4 bulan haram, ya, dan bukan juga bulan Ramadan, ya. Jadi berarti Sya'ban di bawah daripada bulan Rajab, ya. Jadi bulan Sya'ban di bawah bulan Rajab. Cuman di bulan Sya'ban Nabi memperbanyak puasa, ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, maka Rasulullah yasumu aktsara min Sya'ban siwa Ramadan. Nabi tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban selain daripada bulan Ramadan. Kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena orang-orang, ya, banyak mengagungkan Rajab dan Ramadan sementara Sya'ban diabaikan. Jadi Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, lima aktsarta min siyami Sya'ban? Kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Qala dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan.
yang ada di antara 2 bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban, bulan yang mulia, tapi levelnya masih di bawah bulan Rajab, ya. Dan dianjurkan kita memperbanyak puasa karena Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan, ini ada raisen dari Mas Adi. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan tentang hadis palsu ya Ustadz, hadis maudhu gitu. Kalau boleh saya bertanya tentang hadis doif ya. Ini kaitannya dengan amal ibadah dan akidah gitu. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh beribadah atau beramal ibadah menggunakan hadis doif. Jadi harus ditinggalkan. Sementara ada ulama yang mengamalkan hadis doif itu untuk beramal ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya hadis doif dengan akidah. Mohon penjelasannya Ustadz buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan hadis dhaif itu hadis yang diragukan, ya, kebenarannya dari Nabi. Itu namanya hadis dhaif. Jadi kalau saya analogikan, misalnya ada orang datang sama kita, Bu atau Pak, ya, sebentar lagi mau gempa, gitu kan misalnya. Sebentar lagi mau gempa. Orangnya kita kurang percaya. Kita ragu, benar apa enggak sih, gitu kan ya. Nah, itulah hadis dhaif, ya. Datang dari orang yang meragukan. Itulah hadis dhaif. Tapi bisa jadi dia benar ngomongnya. Bisa jadi dia benar ngomongnya. Saat itu mungkin dia benar ngomongnya gitu. Jadi itu hadis dhaif, hadis yang meragukan apakah benar berita yang dia bawa atau tidak, gitu kan. Itu namanya hadis dhaif. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan hadis dhaif terkait dengan fadhailul a'mal, amal-amal yang utama, maka boleh diamalkan. Seperti hadis dhaif tentang tadi tentang apa, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Ya Allah, berkahi kami ya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan. Kenapa? Karena terkait dengan doa. Karena doa adalah amal-amal yang utama, gitu kan. Jadi boleh diamalkan. Kalau ada hadis dhaif terkait dengan anjuran sholat tahajud, boleh diamalkan. Kenapa? Karena sholat tahajud termasuk amal yang utama, gitu kan ya. Perintahnya sudah jelas ada dalam Al-Quran. Jadi ulama membolehkan mengamalkan hadis. Mayoritas ulama, bukan hanya 1-2. Mayoritas ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif terkait dengan amal-amal yang utama yang sudah jelas. Seperti doa. Ya, kalau ada doa walaupun dengan hadis dhaif nggak masalah. Ya, kadang-kala nanti sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan nih. Ya, hadis apa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, katanya dhaif, gitu kan. Itu terkait dengan doa. Kalau isinya bagus nggak ada masalah. Ya, yang nggak boleh adalah kita meyakini hadisnya sahih padahal dia dhaif. Itu yang nggak boleh, ya. Jadi kalau dikatakan itu hadis yang dhaif, silakan yakini hadis yang dhaif, tapi tidak dilarang untuk diamalkan. Kenapa? Karena terkait dengan doa, dan doa adalah amal yang dianjurkan. Ya. Jadi kalau ada hadis dhaif terkait dengan sholat duha, ya, boleh diamalkan, ya. Boleh diamalkan. Kenapa? Karena walaupun hadisnya dhaif, tapi sholat duha memang ulama udah sepakat disunnahkan, gitu kan. Disunnahkan. Jadi terkait dengan ibadah-ibadah yang utama atau yang sudah dianjurkan, maka itu hukumnya boleh selama ada dalil yang memayunginya, ada dalil yang sudah ada sebelumnya, ya, yang sudah ada, ya. Sholat tahajud, sholat duha, ya, doa, itu semuanya sudah ada dalil yang kuat tentang itu. Kalau ada hadis dhaif cuma menambahkan saja. Jadi enggak masalah, ya, mengamalkan hadis dhaif kalau itu terkait dengan fadhailul a'mal. Ya, yang enggak boleh hadis dhaif kita yakinin sahih, itu yang enggak boleh. Ya, karena kita belum yakin. Dhaif itu masih meragukan, ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan akidah gimana Ustadz untuk terkait dengan akidah, ya, kita tidak bisa ditetapkan dengan hadis dhaif. Terkait dengan akidah nggak bisa ditetapkan dengan hadis dhaif, harus dengan dalil yang yakin, ya, hadis yang sahih, ayat yang benar, ya, ada di dalam Al-Qur'an, ya, baru boleh kita jadikan landasan untuk masalah akidah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, karena Sama-sama. ada pemahaman yang
terkait dengan akidah menggunakan hadis doif. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Tang. Terima kasih Mas Adi. Waktu sudah di penghujung acara Pak Ustadz ya. Ya, saya demikianlah kajian pada hari ini bersama Al-Ustadz Dr. Yusuf Siddiq MA. Semoga kajian dan siraman rohaninya dari buat kita semua menambah wawasan kita semuanya dan menambah ilmu kita semuanya. Jazakallah khairan kepada Pak Ustadz dan semua hadirin dan hadirat yang hadir di acara pengajian ini. Semoga di bulan Rajab ini kita bisa senantiasa memperbanyak istighfar, tasbih, sholawat, dan bersedekah, memohon ampunan kepada Allah SWT. Dan juga kita bisa ditemukan lagi dengan Ramadan dan sebelumnya dipenuhkan oleh di bulan Sa'ban. Sebelum ditutup dengan doa oleh Ustadz Yusuf Siddiq, ada berita duka cita dari sahabat kita 385 yang kebetulan 2 minggu lalu masih bertemu di acara reuni. Namun kemarin beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Rami Allah, yaitu Haji Fauzi Palgunadi Ardi bin Fulan, semoga Rami Allah rahimahullah husnul khotimah ditempatkan di sisi Allah yang terbaik di sisinya. Kami mohon dengan segala hormat agar Pak Ustadz mendoakan dan memimpin doa sekaligus menutup pengajian majelis ini. Semoga juga kita diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat segala bala dari penyakit di bumi ini. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Siapa namanya tadi yang baru meninggal? Haji Fauzi Palgunadi Ardi. Haji Fauzi Haji Fauzi ya. Haji Fauzi Palgunadi Ardi. Palgunadi Ardi. Mari kita baca Al-Fatihah ya untuk almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosanya, diangkat derajatnya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan diberikan pahala yang berlipat atas kesabaran mereka. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahumma ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni dosa kami, maka kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Jangan biarkan rasa dendam di hati kami. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan di antara kami yang memiliki dosa melainkan Engkau telah ampuni dosanya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang ditimpa kesusahan melainkan Engkau bebaskan dari kesusahannya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang ditimpa hutang melainkan kau lunaskan hutangnya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang sakit, baik keluarga kami ataupun saudara-saudara kami, melainkan Kau sembuhkan mereka dari penyakitnya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang memiliki kebutuhan yang ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, melainkan Kau mudahkan dia mendapatkan kebutuhannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah segala kebaikan kami ya Allah. Jadikan kami selalu dapat sujud di hadapan-Mu ya Allah. Memperbanyak ibadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang diampuni dosanya, keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sembuhkan kami dari segala penyakit ya Allah, sembuhkan kami dan keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami dari segala penyakit yang mewabah saat ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari negeri kami agar kami bisa beraktivitas seperti semula ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki-Mu, bukakan pintu surga-Mu, bukakan pintu rahmat-Mu, bukakan pintu ampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.
Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Sama-sama. Ustadz. Terima kasih Pak Sama-sama. Terima kasih Terima semua. kasih Pak Ustadz doanya. Semuanya Semoga dijabah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Tam. Saya pamit dulu ya. Ya, Terima kasih Ustadz Zulfikar.